wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Heru dan Bu Bekti. Selamat malam Ibu Selamat Prita. malam, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini lancar nggih Pak, Bu. Ya, amin Amin, Bu. amin. Ya, sesuai dengan rencana kita akan melakukan praktek coaching di mana Pak Heru sebagai coach dan Bu Bekti sebagai coachi dan saya sendiri sebagai pengamat. Sebelum praktek ini berlangsung, saya ingin menyampaikan selama proses coaching berlangsung, saya sebagai pengamat akan melakukan observasi pelaksanaan coaching. Pelaksanaan coaching nanti akan menggunakan alur tirta dengan menyampaikan tujuan, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya harap nanti dalam proses pelaksanaannya Bu Bekti dan Pak Heru menggunakan alur tirta tersebut. Apakah disetujui Bapak, Ibu? Setuju Ibu. Iya, Bu, setuju saya. Ya, dan ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan dalam coaching. Untuk yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dari rubrik penilaian yang sudah kita diskusikan bersama, apakah Pak Heru dan Bu Bekti dapat memahaminya? Paham Ibu, paham. Paham, Bu, paham. Oke, kalau sudah paham, saya ingin bertanya kepada Pak Heru selaku coach dalam coaching hari ini. Pak Heru, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Heru dalam praktek coaching hari ini? Untuk hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Oke, hari ini Pak Heru ingin mengembangkan kompetensi tentang memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi. Kira-kira tujuannya apa, Pak? Kok ingin memberikan pertanyaan berbobot? Kalau tujuannya nanti apa ya, biar si coach itu nanti bisa menggali kompetensi yang ada di dirinya, sehingga harapannya melalui pertanyaan yang berbobot itu tadi, masalah yang dihadapi coach itu muncul dapat diselesaikan di dalam dirinya, itu muncul penyelesaian sendiri gitu loh, Bu. Oke, bagus sekali. Ya. Jadi ketika Pak Heru ingin memberikan pertanyaan berbobot tentang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, maksud Pak Heru ingin menggali ide-ide yang ada pada diri coachi sehingga coachi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak Iya, Heru? iya betul itu, Bu. Ya. Iya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang diobservasi nanti? Kompetensi yang observasi ya, Bu, itu kehadiran penuh, Bu. Oke, kenapa Pak Heru ingin secara spesifik diobservasi untuk kehadiran penuh tersebut? Karena dengan kehadiran penuh, istilahnya bisa mendengarkan aktif, atau bisa mendampingi coach selama ngobrol itu, pengen juga merasa coach juga bisa unek-uneknya bisa tersampaikan, istilahnya saya bisa memberikan support atau semangat kepada coach gitu, Bu. Oke, jadi alasan Pak Heru kenapa ingin diobservasi secara spesifik tentang kompetensi kehadiran penuh karena agar bisa ngobrol secara fokus ya Pak ya dengan coach. Iya. Iya, Betul. oke.
Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak dalam pelaksanaan coaching hari ini? Untuk indikator ketercapaian yang diinginkan itu bisa memberikan pertanyaan terbuka Bu kepada coach melalui misalnya mendengar aktif dengan informasi yang diberikan coach tentang masalah-masalahnya, dan juga nanti istilahnya coach juga istilahnya bisa menggali ide untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oke Pak Heru, jadi Pak Heru ingin memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach mampu mengungkapkan ide dan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Betul Bu, betul. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan dari kami selaku pengamat sebelum melakukan atau pelaksanaan coaching hari ini. Untuk sekarang silahkan Pak Heru dan Bu Bekti untuk melakukan praktek coaching. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Bekti. Pagi Pak Heru. Kok tumben pagi-pagi kok ada di sini Bu? Sebenarnya saya pengen ketemu Pak Heru. Ada yang ingin saya bicarakan sama Pak Heru. Oh, begitu rupanya. Kira-kira ngobrolnya tentang apa Ibu dengan saya ini nanti? Berkaitan dengan masalah mendisiplinkan murid Pak di sekolah. Saya merasa anak-anak tidak begitu baik dalam disiplin. Oh, tentang kedisiplinan anak ya Bu ya. Terus tentunya setiap sekolah sudah ada peraturannya ya Bu ya tentang disiplin. Itu bagaimana Bu? Saya inginnya semua murid itu Pak dapat menjalankan peraturan sekolah dengan baik. Oke, berarti Bu Bekti pengennya murid-murid dapat menjalankan peraturan sekolah dengan baik. Terus apa yang membuat Bu Bekti menginginkan istilahnya disiplin di sekolah itu? Kira-kira seperti apa Ibu? Saya ingin murid-murid dapat berperilaku baik dan komitmen terhadap peraturan sekolah serta menghormati guru Pak. Sekarang itu banyak murid yang sering terlambat, dengan Bapak Ibu guru juga berbicara tidak sopan, tidak tahu santun. Dan yang saya rasakan, aduh Pak, anak-anak sekarang bikin tobat. Sudah hadirnya telat, bertindak semaunya, tidak mencatat pelajaran, murid bolos, sudah bel berbunyi tidak masuk kelas. Wah, payah sekarang Pak. Wah, mendengar cerita Bu Bekti ini permasalahannya kompleks ya ternyata ya Bu ya. Dari sekali, Pak. Anak yang membolos, hadir juga tidak tepat waktu, terus apalagi tadi sudah bel masuk tidak segera masuk ke kelas. Dari yang sudah saya tangkap tadi dari Bu Bekti, kira-kira untuk tujuan yang ingin Bu Bekti inginkan itu nanti apa Bu? Saya inginnya sebagai guru itu bisa terpanggil membentuk karakter baik anak Pak melalui disiplin positif. Oh, melalui disiplin positif itu nanti Bu Bekti pengen mengembangkan itu ya? Betul sekali Bapak. Terus bisakah Bu Bekti memberikan
gambaran terkait istilahnya budaya industri yang sudah Bu Bekti sampaikan tadi di sekolah itu seperti apa, Bu? Kalau di sekolah kami itu budaya industri merupakan tim penegak disiplin sekolah, Pak. Mungkin di sekolah lain itu namanya STP 2K ya. Awalnya sekolah kami namanya STP 2K. Namun terkesan menakutkan bagi para murid, lebih menekankan pada penghukuman. Kemudian digantilah dengan tim budaya industri. Jadi kurang lebih seperti itulah, Pak. Oke, berarti ada tim khusus ya Bu ya untuk menangani apa itu kedisiplinan anak apa namanya Betul, yang betul. Iya. STP 2K ya Bu ya? Iya, Bapak, betul. Oke. Terus menurut pendapat dari Bu Bekti yang kurang dari istilahnya penegak disiplin di sekolah itu bagaimana Bu? Yang kurang tepatnya bagaimana? Kalau menurut pandangan saya ya Pak, budaya sekolah itu untuk tim STP budaya industrinya itu sudah bagus ya dalam mendisiplinkan murid. Namun belum lingkungan sekolah secara menyeluruh masih sebatas petugas jaga di pintu gerbang, menangani murid yang merokok. Kemudian untuk lingkungan kelas belum teratasi karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan murid di kelas. Tentunya saya mau para murid bisa patuh dan taat tidak hanya pada guru tertentu saja. Biasanya kalau di kelas, guru itu galak, murid diem. Guru itu lembut, murid itu berani. Seperti itu, Pak. Oke, berarti pandangan Bu Bekti tentang penegakan disiplin di sekolah itu belum menyeluruh dilakukan di sekolah ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Bapak. Terus lingkungan mana dulu nih yang pengen Bu Bekti tanamkan budaya positif di sekolah secara keseluruhan? Mungkin saya akan memulainya dari lingkungan kelas dulu ya. Karena kalau seluruh lingkungan sekolah itu dibutuhkan koordinasi dan komunikasi oleh semua guru. Jadi perlu waktu yang lama sekali, Pak. Oke, jadi Bu Bekti pengen mengawali dari kelas dulu, yang paling kecil ya Bu ya? Iya, betul Pak. Terus rencana yang Bu Bekti nanti lakukan untuk membentuk karakter murid sesuai yang diinginkan budaya positif di kelas itu bagaimana Bu? Rencananya saya akan mengawalinya dengan membuat peraturan kelas, Bapak. Oke, membuat peraturan kelas. Kemudian Bu, peraturan kelas bagaimana cara mengatasi apabila nanti dalam peraturan kelas yang sudah dibuat ternyata masih ada pelanggaran yang dilakukan murid? Ya, tentunya dalam peraturan kelas tersebut saya akan menyantumkan konsekuensi bagi murid, Pak. Jadi nanti ada konsekuensi untuk murid yang melanggar. Oh, berarti murid-murid yang melanggar itu tadi istilahnya juga diberikan apa ya? Sosialisasi tentang konsekuensi yang murid melanggar begitu, Bu ya? Iya, betul, Bapak. Oke. Terus untuk membuat atau memilih keyakinan kelas itu nanti kapan, Bu? Saya ingin tidak hanya sekedar menjadi guru ketika masuk kelas saja di kegiatan menyampaikan pembelajaran, namun juga memberikan teladan yang baik bagi murid. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, untuk membentuk karakter yang baik, tentunya akan segera saya lakukan, Bapak. Wah, mantap sekali, Bu. Sebagai guru, Bu Bekti sudah berkomitmen bahwa guru tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab mengajar saja. Namun Bu Bekti sudah mencontohkan melalui budaya positif, memberikan
istilahnya toladan yang baik. Semangat ya Bu Bekti. Siap Bapak, siap. Oke, semoga berhasil ya Bu tentang rencananya yang akan dibuat ke depan. Ya, amin Bapak, amin. Saya semakin semangat dan semakin berkomitmen serta antusias untuk mendisiplinkan murid, Pak. Oke, baik. Yuk mari Bu, kita ke ruang guru saja. Oke Bapak, mari. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Heru dan Bu Bekti. Oke. Ya. Bagus sekali Pak Heru, Bu Bekti, praktek coachingnya. Saya sampai tertegun mendengarnya. Seperti itu sampai. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Rita. Kolaboratif yang sangat luar biasa. Iya. Sebelum saya memberikan atau melanjutkan pertanyaan kepada Pak Heru selaku coach, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Bekti. Bu Bekti tadi sudah mempraktekkan atau melaksanakan coaching dengan Pak Heru, di mana Bu Bekti sebagai coach yang memiliki masalah seperti itu. Kira-kira Bu Bekti setelah melakukan praktek coaching hari ini, bagaimana perasaan Bu Bekti? Tentunya saya semakin lega Ibu. Saya itu kalau melihat anak-anak, waduh susah ini anak-anak. Gimana ini nanti karakternya? Sudah ada peraturan sekolah masih saja dilanggar. Wah, utek saya Bu mikir tentang penyimpangan murid. Kemudian saya ketemu Pak Heru, saya menyampaikan permasalahan unek-unek saya dari pertanyaan yang sudah Pak Heru berikan, muncullah ide-ide Bu. Ternyata peraturan kelas itu bisa dilakukan, tidak hanya dibuat menjadi peraturan sekolah saja. Jadi ini nantinya akan saya segera praktekkan untuk membuat peraturan kelas bersama murid-murid. Oke, bagus sekali Bu Bekti. Nah, tadi tentang perasaan Bu Bekti, nggih. Saya juga pengen tahu bagaimana apa manfaat yang Ibu peroleh dari pelaksanaan coaching hari ini. Ya, tentunya saya memperoleh solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu, itu yang pertama. Dan saya menaruh harapan besar buat anak-anak saya untuk melakukan praktek membuat keyakinan kelas, saya makin percaya diri sekali, Ibu. Dan saya menaruh harapan besar anak-anak pasti dengan membuat peraturan sekolah, murid-murid nanti akan semakin lebih baik lagi dalam karakternya, Ibu. Oke, jadi Bu Bekti berharap setelah praktek hari ini bisa menerapkan apa rencana yang sudah Ibu Bekti lakukan. Ya, siap Ibu. Iya. Untuk kedepannya Bu Bekti, setelah Bu Bekti bisa melaksanakan coaching hari ini, kira-kira bagaimana penerapannya ke depan buat Bu Bekti sendiri, mungkin juga ke teman-teman yang lain. Iya, untuk penerapan ke depannya tentunya kalau ingin mengajak rekan sejawat atau guru yang lainnya, tentunya saya akan memberikan teladan yang baik Ibu terhadap rekan-rekan saya berkaitan dengan pembuatan peraturan kelas. Saya akan menunjukkan ini loh hasilnya dengan peraturan kelas. Nanti harapan kedepannya yang membuat peraturan kelas tidak hanya dari saya, rekan-rekan yang lain pun akan ikut bersama-sama menertibkan murid, mendisiplinkan murid. Jadi kalau untuk ingin mengubah karakter anak menjadi yang lebih baik, itu sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab tim budaya industri di sekolah kami. Semua Bapak Ibu guru juga ikut berperan serta dan berperan aktif. Mungkin kalau saya mengawalinya dengan membuat keyakinan kelas saya bersama dengan murid-murid saya. Ya, terima kasih Bu Bekti atas refleksinya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Untuk selanjutnya pada Pak Heru ya, selama proses pelaksanaan praktek coaching hari ini tadi saya sudah mengamati atau melakukan observasi. Saya sudah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat Pak Heru melakukan praktek coaching hari ini. Pak Heru sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot atau mempunyai tujuan, yaitu pertanyaan yang diajukan sudah menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran koci, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya dan mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong koci untuk membuat sebuah aksi sebagai pengembangan dari diri dan kompetensi. Coach di sini Pak Heru sudah memberikan kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi koci sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan koci. Di mana Pak Heru tadi ketika pelaksanaan koci itu secara gestur itu sudah berusaha untuk mendengarkan secara fokus ya apa yang dikatakan oleh Bu Bekti dengan menganggukkan kepala, dengan kedipan mata, kemudian tersenyum. Artinya apa? Pak Heru sudah bisa untuk hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut. Kemudian juga Pak Heru sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah menggali terus informasi yang ingin didapatkan dari Bu Bekti tanpa adanya asumsi yang diberikan. Jadi Pak Heru terus menggali terus sehingga Bu Bekti bisa memunculkan ide atas solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya sehingga kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Bu Bekti itu menjadi muncul sehingga dia atau Bu Bekti atau Koci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Heru nggih selaku coach kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui coaching hari ini mungkin menjadi pendengar yang aktif Bu. Dengan mendengarkan secara aktif, harapannya nanti dapat membuat pertanyaan yang lebih berbobot, lebih fokus lagi, lebih present, kehadiran penuh, sehingga sekali lagi dapat menggali-gali ide dari masalah yang dihadapi koci itu supaya dapat mendapatkan solusi dan teratasi dengan baik. Oke Pak Heru, mungkin kalau disuruh menilai ya untuk hari ini dari praktek yang Pak Heru lakukan dengan Bu Bekti tentang coaching, kalau disuruh menilai grade antara 1 sampai 10 saya memberikan nilai 9 ya, seperti itu. Wah, terima kasih Bu. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Heru selaku coach itu sangat luar biasa sekali bisa memancing Bu Bekti untuk mengungkapkan apa yang ada di hati dan pemikirannya tanpa Pak Heru memberikan asumsi terhadap Bu Bekti. Terima kasih. Iya. Demikian Bapak Heru, Bu Bekti untuk praktek coaching hari ini. Semoga coaching hari ini, kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi dan pada
Bapak Heru dan Bu Bekti selaku pelaksana coaching dan bagi semua orang yang nantinya akan menonton video ini. Seperti itu. Ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Heru Bu Bekti. Sampai ketemu lagi nanti di Lokakarya nggih. Nggih, siap. Iya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.